Halo keluarga jiwaku, apa kabar kalian semua? Welcome back to Opotoki Channel dan selamat datang untuk yang baru bergabung. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Kali ini saya akan membacakan mengenai percintaan, karir, dan keuangan Scorpio di bulan Mei 2022. Dan ini bersifat general, jadi bisa resonate dan bisa tidak. Kali ini saya masih belum bisa untuk menggunakan tripod ya, karena tripodnya masih belum ada, jadi harap maklum kalau nanti bacanya sambil ngelihat wajah saya ini, oke? Kita langsung saja, jangan di skip videonya untuk Scorpio karena kalian bisa titip energi kalian melalui shuffle kartu tarotnya ya. Percintaan, karir, dan keuangan Scorpio di bulan Mei 2022. Percintaan, karir, dan keuangan Scorpio di bulan Mei 2022. Saya akan tarik 5 kartu karena 5 itu merupakan perubahan ya, dan saya membaca energi perubahan mengenai percintaan, karir, dan keuangan Scorpio di bulan Mei 2022 ya. Oke. Percintaan, karir, dan keuangan Scorpio di bulan di bulan Mei 2022 ya. Oke. Kita sudah dapat 4 kartu, kita butuh 1 kartu lagi. Ya. Percintaan, karir, dan keuangan Scorpio di bulan Mei 2022. Sekali lagi ini bersifat general. Saya harap bisa resonate untuk kalian yang klik video ini ya. Oke. Percintaan, karir, dan keuangan Scorpio di bulan Mei 2022. Percintaan, karir, dan keuangan Scorpio di bulan Mei 2022. Percintaan, karir, dan keuangan Scorpio di bulan kita sudah dapat di bulan Mei 2022 ya. Jadi saya kembali lagi untuk kalian ya, untuk informasi per bulannya saya akan bacakan mengenai percintaan, karir, dan keuangan secara general untuk ke-12 zodiak. Jadi 12 zodiak itu satu-satu ya, yang pasti satu video satu zodiak ya. Kembali lagi seperti dulu, dan sisanya nanti sisa waktu dari selama 1 bulan itu saya akan upload seperti ya kalian sudah lihat ya, entah judul apa-apa, atau kalau kalian menginginkan requestan untuk request judul Kak reading ini dong gitu ya. Jadi kalian bisa tulis di kolom komentar, oke? Ya, yang pertama ada ini ya. Ada kelihatan nggak sih backlight kayaknya ya? Ya. Ada King of Pentacle yang pertama. Lalu berikutnya ada Eight of Pentacle. Oke. Lalu berikutnya ada Five of Sword. Ada Five of Sword ya. Lalu ada Nine of Cup. Lalu ada The Fool ya. Oke. Itu urutan dari kiri ke kanan ya. Dan bottom of the decknya kita lihat ada apa. Nah, ada Six of Wands bottom of the decknya ya. Ya, ini ya. Oke, untuk Scorpio single yang saya bacakan untuk percintaan Scorpio single dulu ya di sini ya. Jadi yang saya lihat untuk Scorpio single di sini, ya, beberapa dari kalian itu sudah stabil secara perasaan, sudah stabil secara emosi. Untuk kalian yang single, beberapa dari kalian sedang berusaha untuk mulai PDKT ya,
Yang saya rasakan ada yang berusaha mulai PDKT, ada yang ya masih dalam tahap kestabilan emosional mungkin dari hubungan yang sebelumnya, atau mungkin yang saya rasakan di sini kalau misalnya kalian yang single yang belum pernah berpasangan, ya kalian berusaha untuk mencoba untuk memastikan atau mencoba untuk pengen hubungan yang seperti apa gitu ya. Yang saya rasakan di sini kalian belajar mengenai kestabilan hubungan itu seperti ini. Oh iya, aku pengen pacar yang seperti gimana gitu ya. Kalau yang saya rasakan untuk kalian yang single yang sempat berpisah atau baru saja berpisah ya, yang saya rasakan di sini untuk single yang baru berpisah, ya beberapa dari kalian menyibukkan diri untuk aktivitas, menyibukkan diri untuk hal-hal yang itu positif, untuk seperti apa ya, di bulan Mei itu ibaratnya kalian itu mencoba untuk move on dengan ya hal-hal yang berkreativitas, atau kalian berkomunikasi dengan orang lain bisa, atau mungkin kalian lebih menyibukkan diri ke aksi yang saya rasakan di sini ya, untuk kalian yang single atau mungkin sudah agak lama single. Yang agak lama single entah di bulan Mei, yang saya rasakan kalian sudah mulai seperti aktivitas kembali ya. Beberapa dari kalian memang sempat merasa kehilangan, tetapi di bulan Mei kalian lebih bisa untuk fokus ke kehidupan ya. Untuk kalian yang single, kalian memang masih ada sisa-sisa rasa kehilangan yang saya rasakan di bulan Mei, tetapi bagusnya kalian lebih seperti menyibukkan diri dengan hal yang positif yang saya rasakan di sini. Walaupun memang ada rasa masih seperti kehilangan, ada rasa kebahagiaan, harmonisasi diri itu kayak hilang. Ini beberapa seperti kayak belahan jiwanya hilang ya, ngerasa hilang ya untuk kalian yang single. Nah, tapi di bulan Mei kabar baiknya, perubahannya adalah untuk kalian yang single, kalian sudah mulai bisa aktivitas, sudah mulai menyibukkan diri dalam hal-hal yang positif yang saya rasakan. Bahkan pikiran-pikiran kalian lebih ke arah positif. Oh ya sudah, berarti sudah waktunya untuk pisah. Oh ya sudah, berarti sudah waktunya untuk move on ya. Ya, di bulan Mei proses kalian itu. Oke. Dan yang saya rasakan beberapa di sini untuk kalian yang single Scorpio, ya, kalian mencoba untuk fulfilling dengan diri sendiri ya. Yang saya rasakan di sini, kalian mencari kepuasan batin diri sendiri di bulan Mei, menyibukkan diri. Mungkin ada yang lebih memilih sibuk bekerja, atau lebih memilih sibuk bersama teman juga bisa. Melakukan hobi juga bisa. Di sini intinya kalian menyeimbangkan dari sisi diri kalian. Kalian lebih fulfilling di bulan Mei. Kalian belajar untuk self love untuk kalian yang single atau baru saja single ya. Which is maksudnya baru putus dari mantan ya. Itu ya. Ya, di bulan Mei kalian akan lebih self love, lebih fulfilling dengan diri sendiri, sibuk dengan diri sendiri. Ya, dan di sini ada the Fool ya. Beberapa dari kalian lebih memilih untuk memiliki banyak teman, lebih memilih untuk berbahagia dengan teman ya, yang saya rasakan. Ya, untuk kalian yang single, hati kalian sudah sembuh. Ada yang beberapa sudah stabil, ada yang sudah mulai berjalan untuk kenal orang baru. Tetapi ada beberapa yang lebih memilih untuk sendiri dan sibuk dengan diri sendiri, mencari teman sebanyak-banyaknya. Ya, di bulan Mei kalian itu lebih stabil secara emosional ya daripada yang bulan-bulan sebelumnya yang saya rasakan di sini. Ya. Dan di sini ada Six of Wands. Kalau misalnya kalian Scorpio yang single yang sedang menuju ke gebetan baru ya, yang saya rasakan ya, arah yang kalian tuju ini adalah arah yang benar, tapi memang prospeknya agak lama ya. Ya. Dan prospek ini, kalian menuju ini, kalian cukup mengikuti intuisi. Apapun yang terjadi di hubungan misalnya dengan gebetan atau pacar baru kalian nantinya ya, itu sebenarnya adalah sebuah pembelajaran ya.
Entah tiba-tiba pesan masuknya seperti itu. Dan di sini yang saya rasakan kalian itu sudah mengarah ke arah yang baru. Untuk kalian yang single, kalian sudah berani untuk kenal orang baru. Iya, itu ya yang saya rasakan untuk percintaan single Scorpio di bulan Mei 2022. Oke, untuk percintaan couple Scorpio di bulan Mei 2022 yang saya rasakan di sini ada King of Pentacle ya. Beberapa dari kalian itu lebih tegas, lebih stabil secara emosional. Mungkin kalau kemarin-kemarin iya. Oke. Kemarin-kemarin mungkin kalian sudah memberikan yang terbaik ya. Kalau yang saya rasakan kalian memberikan yang terbaik, atau sampai detik ini untuk kalian Scorpio yang berpasangan, kalian proses memberikan yang terbaik untuk hubungan, untuk effort di hubungan percintaan kalian ya. Kalau yang couple ini ya, yang saya rasakan di sini kalian bisa seimbang antara self love dan unconditionally love. Dan di sini dibilang di bulan Mei, kerja keras kalian dalam mempertahankan hubungan, memperjuangkan hubungan itu akan terbayarkan dengan hasil yang indah. Ya, yang saya rasakan. Tapi ini juga bisa beberapa dari kalian yang mungkin perjalanan sedikit agak perjalanan ke sebuah perpisahan entah yang pasangannya. Ya, sekali lagi ini sangat general ya. Ya, untuk kalian yang pasangan, mungkin yang berpacaran nih ya. Akhirnya mungkin kalian memutuskan untuk berpisah juga ada yang saya rasakan di bulan Mei. Intinya di bulan Mei ini adalah bulan yang banyak perubahan. 5 sendiri itu ada artinya perubahan, dan di sini ya perubahan dari kalian memang kalian mungkin lebih ke aksi. Kalau kalian seperti ya baru saja tiba-tiba sekelibat masuk pesannya, kalau kalian selama ini berjuang dalam sebuah hubungan yang toksik dan kalian merasa seperti entah bertepuk sebelah tangan, entah tidak ada titik terang dalam sebuah hubungan, akhirnya beberapa dari kalian melepas dan ternyata kalian mendapatkan jawaban yang ini loh, digantikan dengan orang yang baru. Tapi kembali lagi di sini ya kalian sangat hati-hati, yang saya rasakan kalian sangat hati-hati. Bahkan kalian menjadi lebih stabil secara emosional ya. Untuk kalian yang entah couple dalam perjalanan, mungkin dalam sebuah hubungan toksik ya, yang saya rasakan seperti itu. Kalian lebih ke aksi, mungkin kenal orang baru. Akhirnya kalian bisa melepas hubungan toksik itu. Akhirnya kalian bisa keluar dari circle toksik itu yang saya rasakan, dan kalian menemukan kedamaian dan kepuasan batin. Untuk kalian yang couple menuju ke single mungkin ya, couple dalam artian berpacaran ya. Iya, ada sebuah kepuasan batin di bulan Mei untuk kalian. Kepuasan batin di sini itu untuk kalian personal ya, bukan secara, kalau Ten of Cup itu kan berarti dengan pasangan ya. Biasanya kalau Ten of Cup itu dengan pasangan, tapi kalau ini yang saya rasakan kalian lebih ke self love. Untuk walaupun kalian couple, kalian lebih kayak punya self love dan unconditionally love. Kalian sudah memberikan versi terbaik kalian. Iya. Juga beberapa yang saya rasakan kalau kalian yang couple, akhirnya hubungan kalian itu seperti mengarah kayak seperti sebuah pertemanan ya. Jadi kayak partner hidup yang saya rasakan, partner hidup. Dan justru itu yang memberikan keawetan pada hubungan kalian Scorpio. Ya. Jadi beberapa dari kalian yang mungkin kemarin sempat attach dan mungkin sempat kayak renggang karena terlalu attach, akhirnya kalian belajar lagi untuk self love, belajar lagi untuk stabil dengan emosional kalian, dan kalian bekerja keras untuk itu. Lalu akhirnya ujungnya di endingnya hubungan kalian itu sudah ringan kembali. Jadi perjalanan di bulan Mei untuk percintaan Scorpio couple yang saya rasakan, hubungan kalian lebih ringan, seperti teman, bahagia, dan ya tetap maju melangkah awet.
Itu ya yang saya rasakan. Ya memang mungkin sedikit ada argumen, mungkin ada sedikit rasa perdebatan. Yang saya rasa ada perdebatan di percintaan Scorpio couple di bulan Mei, tapi perdebatan itu memang karena ada proses salah satu, entah yang saya rasakan salah satu atau mungkin salah dua, salah semua berarti ya. Yang saya rasakan di sini itu adalah proses dimana kalian masuk ke harmonisasi diri, proses dimana kalian harus bisa kembali self love ya. Meskipun kita punya pasangan, kita juga butuh untuk self love. Kenapa? Ketika pasangan tidak bisa memberikan sesuatu yang kita inginkan, berarti kan di situ di situ kita tidak ada rasa kecewa. Kecewa itu kenapa sih kok ada rasa kecewa? Ya karena kenapa kita punya rasa kecewa? Karena kita terlalu menginginkan sesuatu dari orang lain. Nah, itu jatuhnya attach, bukan lagi cinta, ya. Dan yang saya rasakan di bulan Mei 2022, kalian Scorpio, kalian sudah di tahap self love ya. Jadi nggak attach. Jadi kayak lebih seimbang secara emosional ya, lebih memberikan aksi ya sudah melepas mencintai aja dengan santai, entah itu as a friend, entah itu sebagai tetap couple ya. Yang saya rasakan untuk kalian yang couple lebih ringan dalam energi percintaannya di bulan Mei 2022 untuk Scorpio, entah single ataupun couple ya. Itu yang saya rasakan ya. Nice. Lalu untuk karir dan keuangan Scorpio di bulan Mei 2022 ya. Yang saya rasakan beberapa dari kalian, mungkin ini kalau misalnya kalian menginginkan sebuah pekerjaan yang profesional ya. Ya, di bulan Mei finally kalian akhirnya mendapatkan jawaban dari pekerjaan yang profesional itu. Entah pekerjaan profesional itu adalah pekerjaan yang mengikutkan profesi ya. Yang saya rasakan kalau misalnya kalian itu menginginkan kayak masuk angkatan ya, di bulan Mei, entah di bulan Mei kayaknya ada yang beberapa masuk seleksi ya. Ini ibaratnya kan kemarin tuh sempat saya tahu ada seleksi masalah kayak angkatan-angkatan gitu ya, tentara apa AL gitu ya. Yang saya rasakan ya beberapa dari kalian ya Scorpio yang menginginkan posisi itu, di bulan Mei kalian dapat kesempatan itu ya. Dan beberapa dari kalian mungkin kalau misalnya kalian ada yang mengalami kenaikan jabatan juga ada di sini ke yang lebih tinggi ya tingkatannya. Kalau misal kayak kalian itu pegawai kontrak, akhirnya kalian menjadi pegawai tetap. Ya, di bulan Mei kalian akan mendapatkan itu juga, karena di sini King of Pentacle, which is dia sudah sangat powerful di Pentacle ya, uang ya. Stabil secara finansial. Dan beberapa dari kalian yang sedang membuka usaha baru, yang saya rasakan usaha kalian lebih stabil secara finansial di bulan Mei 2022. Ya, kerja keras kalian, effort kalian selama ini akan terbayarkan di bulan Mei 2022. Beberapa kalau misalnya itu belum terjadi ya di bulan Mei, tetapi ada jaminan. Ibaratnya kalian maju aja terus, kerja terus aja, percaya saja. Yang saya rasakan beberapa dari kalian percaya bahwa kerja keras kalian akan terbayarkan. Jadi effort kalian sangat something di bulan Mei untuk karir kalian dan finansial kalian. Ya, itu ya. Oh, nice. Ini juga tambahan ya untuk kalian Scorpio di sini karir ya. Kalau kalian mengalami perubahan ya, adanya perubahan status pekerjaan dari mungkin kontrak jadi pegawai tetap, yang saya rasakan di sini kalian akan lebih sibuk. Perubahannya kalian akan lebih sibuk. Untuk kalian yang berusaha untuk move on dari seseorang di sini, kalau kinerja kalian sudah mengalami perpindahan atau pekerjaan kalian itu mengalami peningkatan, which is kalian akan lebih sibuk di pekerjaan. Untuk kalian yang single juga ya.
Ya, yang saya rasakan itu walaupun kalian couple pun juga yang kalian mengalami peningkatan di sisi entah itu wirausaha, entah itu di sisi dari pegawai kontrak jadi pegawai tetap, yang saya rasakan di sini ya kalian akan lebih sibuk di bulan Mei 2022. Lebih sibuk, lebih fokus, lebih kreatif dan lebih inovatif. Itu yang saya rasakan. Sehingga kalian di bulan Mei 2022 akan mengalami sebuah kepuasan. Ini yang saya rasakan sangat kuat, kepuasan di segi finansial. Dalam percintaan pun kalau dibilang iya, kalian akan lebih self love di bulan Mei 2022, which is itu sangat baik ya. Sangat baik untuk kalian karena ketika kalian bahagia di situ rezeki, keberuntungan, finansial kalian itu pasti akan stabil secara materi ya. Itu. Ya. Kalian menjadi seorang the fool yang maju. Ini kan posisi the fool-nya itu di bagian kanan ya, di paling kanan ya, dan dia menghadap ke arah Nine of Cup, Five of Sword, Eight of Pentacle dan King of Pentacle. Ya, jadi kalian benar-benar melangkah seperti the fool di bulan Mei. Kalian benar-benar melangkah seperti the fool, lebih memperbanyak aksi mengenai kestabilan finansial dan kestabilan emosi. Jadi ya, beberapa dari kalian lebih menyibukkan diri untuk punya teman baru, berkenalan dengan orang baru, masuk ke circle baru ya. Itu ya untuk percintaan, karir dan keuangan Scorpio di bulan Mei 2022. Sekali lagi ini bersifat general. Jadi ambil saja positifnya, amini saja positifnya, jadikan dan afirmasikan agar itu terjadi. Oke? Kita lihat pesan dari semesta untuk kalian Scorpio mengenai percintaan, karir dan keuangan kalian di bulan Mei 2022. Oke. Percintaan, karir dan keuangan Scorpio di bulan Mei 2022. Percintaan, karir dan keuangan Scorpio di bulan Mei 2022. Ya. Percintaan, karir dan keuangan Scorpio. Kita sudah dapat 2 kartu. Oke, kita sudah dapat 3 kartu untuk pesan dari semesta untuk Scorpio di bulan Mei 2022. Oke. Ya. Oke, yang pertama. Pesannya gaya hidup sehat. Untuk kalian mungkin kalian terlalu sibuk aksi ya di sini, yang saya rasakan terlalu sibuk kerja. Mungkin ada yang menjadikan pekerjaan sebagai sebuah pelarian rasa sakit hati juga bisa. Yang saya rasakan di sini pesan dari semesta adalah gaya hidup sehat. Diet, makan makanan yang sehat, tidur yang cukup dan olahraga yang teratur akan membantumu meraih kesehatan yang optimal. Ya, jaga kesehatan untuk Scorpio di bulan Mei 2022 ya. Ya, kehilangan yang kalian rasakan itu bukan berarti menjadikan kalian gak self love. Di bulan Mei kalian akan lebih belajar untuk self love, memperhatikan diri, memperhatikan kesehatan, memperhatikan gaya hidup yang sehat. Ya, pesan dari semesta ini. Kestabilan finansial akan datang juga ketika kalian dalam kondisi fisik yang sehat. Ya, itu ya. Itu untuk pesan yang pertama. Lalu, yang berikutnya ada ikuti intuisi. Ya. Ikuti intuisimu, percaya dan ikuti intuisimu. Belajarlah dari pengalaman masa lalu, merespon yang terbaik saat ini dan miliki pengharapan untuk masa depan. Iya, untuk Scorpio di sini yang saya rasakan kalian ikutilah intuisi kalian ya, ini ya. Di bulan Mei memang kalian belajar untuk lebih bisa mengikuti intuisi karena kalian sedang stabil secara
energi ya. Kalau seseorang yang stabil secara energi di sini otomatis intuisinya akan kuat dan tajam, dan di situ pasti biasanya lebih kuat karena Scorpio itu psychic-nya kuat ya. Kalian belajar mengikuti intuisi di bulan Mei 2022, walaupun memang intuisi kalian lebih baik ya, maksudnya secara zodiak itu yang paling kuat intuisinya Scorpio ya, Scorpio dan Pisces ya. Tapi karena setelah ada pasca kehilangan itu pasti kan sangat nge-trigger ya, sangat men-trigger, sangat mengacak-ngacak energi ya, karena pasti ketika seseorang kehilangan dia akan turun secara vibrasi, dan itu susah untuk membedakan antara intuisi dan ketakutan. Ya, dari sini pesannya adalah ya, ikuti intuisimu, percaya dan ikuti intuisimu. Belajarlah dari pengalaman masa lalu, merespon yang terbaik saat ini, dan miliki pengharapan untuk masa depan. Ya, itu pesannya yang kedua ya. Untuk kalian Scorpio, belajarlah untuk mengikuti intuisi kalian. Dan saya yakin kalian sangat tajam intuisinya. Lalu berikutnya, berani katakan tidak. Ya, untuk Scorpio, pesannya berani katakan tidak. Oke, ya mungkin ini bisa juga berhubungan, mungkin orang di masa lalu kembali ke hidup kalian juga bisa, atau beberapa dari kalian itu seperti susah untuk melepaskan orang di masa lalu. Di sini pesannya adalah berani katakan tidak. Atau ini bisa juga kalau misalnya kalian single, kalian mencoba ke hubungan baru, kalau dia terlihat seperti ini kan pasti kan gini, karena Scorpio itu intuisinya kuat. Untuk beberapa kalian yang baru berkenalan dengan orang baru ya, di sini coba kalian gunakan intuisi kalian. Kalau dia kira-kira tidak kira-kira dia itu tidak memberikan sinyal yang untuk kita merasa bahwa oh ini potensi nih jadi pasangan gitu ya, dia tidak memberikan sinyal itu, di sini, atau mungkin kayak kalian nggak ada rasa atau apa, kalian hanya melakukan saja, maksudnya kayak deket aja, komunikasi aja, nggak ada rasa atau apa. Untuk kalian yang entah ini tiba-tiba pesannya untuk kalian yang orangnya terlalu easy going ya, cobalah untuk berani katakan tidak. Ini beberapa dari kalian itu terlalu iya, yes man, yes woman, yes man gak tuh. Ya, berani katakan tidak, miliki keberanian yang cukup untuk mengatakan tidak kepada orang-orang yang menurutmu hanya menghabiskan waktumu dan mencoba mengambil keuntungan darimu, menjaga jarak tanpa membenci. Ya, pesannya itu. Coba ikuti intuisi kalian. Belajarlah. Kalau beberapa dari kalian merasa kehilangan, ini tiba-tiba ada pesan masuk ya, entah buat siapa. Kalau beberapa dari kalian merasa kehilangan, coba lihat lagi. Kehilangan itu kalian yang ego, atau memang kalian sudah tidak bisa mempertahankan hal itu. Egonya itu kayak entah kalian takut ditinggal, entah kalian takut untuk melukai dia, entah kalian takut diselingkuhi ya. Coba lihat lagi. Coba kalian ikuti intuisi lagi. Terkadang itu kita itu nggak bisa ngebedain ya. Maksudnya kembali lagi kita masih di tubuh manusia. Terkadang kita itu nggak bisa membedakan antara intuisi kita dan logika kita. Terkadang ya. Makanya kenapa kalian disarankan untuk gaya hidup sehat, karena memang itu yang bisa membantu kalian untuk mendapatkan intuisi yang baik. Gaya hidup sehat itu termasuk tidur yang cukup, juga gaya hidup yang sehat ya. Kalau misalnya kalian tidur saja kurang, ya bagaimana kalian bisa mengikuti intuisi kalian? Pesannya di sini adalah berani untuk katakan tidak kepada orang-orang yang menurutmu hanya menghabiskan waktumu dan mencoba mengambil keuntungan darimu, menjaga jarak tanpa membenci. Itu ya. Oh iya, pesannya lagi barusan untuk kalian yang baru pisah. Mungkin beberapa dari kalian baru pisah. Yang saya rasakan pesannya,
Jangan terlalu terburu-buru untuk mencari pasangan. Entah ya. Tapi kalau memang sudah waktunya tepat untuk mencari pasangan, just do it, lakuin aja. Tapi kalau misalnya memang kamu masih belum bisa sepenuhnya move on dari pasangan kamu yang sebelumnya, coba biarin diri kamu dengan dirimu sendiri. Benar, pastikan dulu kalian sudah stabil secara emosional, karena kalau misalnya kalian pisah, baru pisah tapi masih ada ketakutan-ketakutan, trauma-trauma dari hubungan sebelumnya, kamu sudah meloncat ke hubungan yang berikutnya, di situ nanti akan circle-nya sama lagi, halnya terjadi lagi, hal yang sama. Hal apa? Entah diselingkuhi, entah ditinggal, intinya selama kalian masih belum bisa membersihkan trauma kalian, membersihkan ego kalian, di situ sebenarnya hubungan itu nanti ujungnya sama, begitu-begitu aja. Itu ya. Itu untuk percintaan, karir, dan keuangan Scorpio di bulan Mei 2022. Bila kalian merasa resonate dan merasa terbantu dengan adanya readingan ini, tulis di kolom komentar untuk Scorpio agar kalian bisa bisa lebih bahagia dan lebih stabil ya, lebih bahagia ya ini. Ya, lebih bahagia. Tulis kata-kata untuk menarik kata-kata afirmasi untuk menarik kebahagiaan kalian. Kasih love-nya warna 15 ya. Kasih love-nya warna orange. Kata-katanya aku tunggu ya. Kata-katanya aku terpenuhi ya, untuk menarik kebahagiaan kalian di bulan Mei 2022. Cukup sekian untuk readingan kali ini. Jangan lupa cintai diri sendiri, jangan lupa bahagia. Bye bye Scorpio.